Summa dzakara ta'ala hikmatahu fi masru'iyatis siyam. Masuk ke dalam poin yang inti pembahasan kita pada malam ini tentang la'allakum tattaqun ini. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hikmah disyariatkannya berpuasa. Apa hikmah disyariatkannya berpuasa? Faqala la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Fa inna siyama min akbari asbabit taqwa. Karena puasa merupakan faktor yang paling kuat untuk mendatangkan ketakwaan. Karena isi daripada puasa itu sendiri adalah perkara-perkara ketakwaan. Man lam yada' qaulaz zur wa amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Seseorang yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan beramal dengan amalan palsu, Allah tidak butuh kepada puasa dengan dia meninggalkan makan dan minumnya dan syahwatnya. Menunjukkan bahwasanya di dalam puasa itu adalah terkandung perkara-perkara ketakwaan. Sebab untuk seseorang melakukan ketakwaan, karena dia tahu kalau dia melakukan perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang mungkar, maka nanti khawatir puasanya tidak sah ataupun tidak mendapat pahala. Maka tentunya dia di saat berpuasa berusaha untuk semaksimal mungkin dia bertakwa. Li'anna fihi imtisalu amrillahi wa tinabu nahyihi. Di dalam berpuasa tersebut terkandung pelaksanaan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pelaksanaan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkan makan dan minum dan pelampiasan syahwatnya dengan jima dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini adalah larangan-larangan yang didapatkan di dalam puasa, yang dengan seseorang melanggarnya akan membatalkan puasanya. Makan di siang hari ya batal puasanya. Jika dengan sengaja minum di siang hari ataupun bersetubuh berhubungan dengan keluarganya di siang hari akan membatalkan puasanya. Fa mimma istamala alaihi minat taqwa, maka dari kandungan ketakwaan yang terdapat di dalam ayat ini, pertama kata beliau, an-nasaim yatruk ma haramallahu alaihi minal akli wasyarabi wal jima'i wa nahwiha allati tamilu ilaiha nafsuhu mutaqarriban bidzalika ilallah rajiyan bitarkiha thawabahu fahada minat taqwa. Bahwasanya orang yang berpuasa meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan atasnya saat berpuasa. Saat dia berpuasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk seseorang meninggalkan perkara-perkara tersebut yang Allah haramkan melakukannya, berupa makan, minum, jima, dan yang semisal dengannya. Yang semisal dengannya seperti tadi, qauluz zur, berkata bohong, beramal dengan amalan bohong. Demikian juga mencaci maki, mencerca orang lain. Karena ini adalah perkara-perkara yang merusak puasa. Sebagaimana walaupun tidak sampai membatalkannya ya, namun akan merusak nilai daripada
nilai puasa seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Hurairah, "Wasiyamu junnatun, wa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab." Puasa itu adalah sebagai jun, sebagai tameng. Maka jika seseorang berada di hari dia berpuasa, jangan dia yarfus, berkata kotor, berkata jorok, wala yaskhab, jangan mencaci maki. Bukan berarti di selain daripada hari puasanya boleh, tetap tidak boleh yarfus, yaskhab, berkata kotor, berkata jorok, berteriak-teriak yang tidak ada manfaatnya. Namun lebih buruk lagi jika perbuatan-perbuatan tersebut dia lakukan di saat dia berpuasa. Di saat dia berpuasa lebih buruk lagi. Nah, ini adalah perkara-perkara yang Allah haramkan di saat dia berpuasa. Makan dan minum dan bersetubuh, hukum asalnya ketika tidak berpuasa itu adalah mubah. Namun di saat berpuasa tentunya perkara-perkara ini Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hamba-hambanya dengan perkara-perkara yang mubah di luar dia berpuasa untuk diharamkan di saat dia berpuasa. Nafsunya condong menginginkannya makan dan minum. Contohnya kita ketika puasa sunnah ya, terkadang mendapat aroma masakan, ada keinginan untuk membatalkan puasa, melihat minuman yang segar, ada keinginan untuk membatalkan puasa dan melakukan hal tersebut, atau demikian juga berkaitan dengan syahwat. Namun di dalam saat berpuasa Allah Subhanahu wa taala haramkan perkara-perkara tersebut untuk menguji hamba-hambanya dengan perkara-perkara tersebut. Mutaqarriban bidzalika ila Allah, dalam rangka dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, rajian bitarkiha sawabahu, dengan dia mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggalkan perkara-perkara tersebut. Fahada minat taqwa, ini adalah termasuk daripada takwa, sebagaimana yang didefinisikan oleh seorang tabi'in bahwasanya at-taqwa an ta'mal bi taatillahi ala nurin minallahi rajian sawaballahi wa an tatruka ma'asiyallahi ala nurin minallahi khaufan min iqabillahi, atau kama qala, bahwasanya takwa itu adalah dengan seseorang melakukan ketaatan di atas nur minallah, di atas bimbingan cahaya Allah, syariat Allah, karena mengharapkan pahala Allah, dan dia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan ala nurin minallah, di atas bimbingan cahaya Allah, syariat Allah, dengan khawatir dari iqab ataupun siksaan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu unsur ketakwaan yang terdapat di dalam puasa adalah dia meninggalkan apa yang Allah haramkan saat dia berpuasa, makan dan minum dan jima yang itu menggoda nafsunya, dalam rangka bertakarrub kepada Allah serta mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala.